Oke. Baik, nama saya Wan. Wan. Di sini saya ya benar. Saya memiliki 2 pertanyaan ya apabila ada waktu lebih untuk dijawab semua ya. Pertanyaannya itu mengenai masalah internal pribadi dan juga ada eksternal. Yang pertama yang internal dulu ya. Saya jelasin dulu kronologi singkat tentang diri saya. Umur 21 tahun, pekerjaan saat ini di bagian accounting keuangan di luar negeri. Skill saat ini yang saya miliki mungkin seperti akuntansi, marketing, bagian codingan, editing juga ya gitu. Ya, kerja di mana? Posisi saat ini saya kerja di bagian accounting keuangan di luar negeri. Iya, Sekarang kamu apa? di mana? Perusahaan apa? Negara apa sekarang? Oh, sekarang saya di Indonesia lagi mengambil cuti. Oke. Oke. Negaranya apa kalau boleh tahu? Negaranya di Thailand. Oke, firm apa? Gimana? Accounting firm apa? Di bagian junior accountant, bagian pencatatan dan pengeluaran di bagian perusahaan gitu. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik. Di sini posisi saya sebagai generation sandwich ya. Apa? Sandwich Income generation. Sebagai Oke. generation sandwich. Oke. Income kotor bulanan saya itu mungkin di sekitar 20 sampai 25 juta rupiah. Nice. Kalau bersih setelah potong untuk kebutuhan makan dan sehari-hari di sana mungkin sisa sekitar 13 sampai 15 juta ya mungkin. Oke. Di sini saya memiliki investasi di koin ya, mungkin sekitar 100 juta dan juga ada sisa tabungan 50 juta di bank. Ya, Halo? lanjut. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana cara saya mencapai lebih cepat untuk awal ke 1 miliar secara cash ya dalam waktu 1 sampai 3 tahun jika bisa dengan posisi income bersih sisa 13 sampai 15 juta rupiah belum dipotong kiriman untuk keluarga di Indonesia. Maksudnya hal yang paling penting yang saya harus lakukan saat ini. Setelah dikirim jadi berapa income bersihnya? Setelah dikirim keluarga? Tergantung. Saya biasanya melihat kebutuhan bulanan keluarga saat ini apa dan juga mungkin ada biaya mendesak bulanan juga ya gitu ya. Rata-rata berapa? Tapi rata-rata mungkin biasa sekitar ya berarti 4 sampai 5 juta. Banyak juga ya. Untuk dikirim ya? Iya, bulanan. Oke. Jadi yang saya ingin pertanyakan itu cara reach-nya itu. Oke, gampang. Kamu udah berarti 50 juta itu kita anggap dana darurat kamu ya? Boleh. Oke. Ini let's say cuma dari income bersih kamu ya. Berarti income bersih kamu 13 sampai 15 juta ya. Itu ada dikurang 4 juta tadi kamu? Dikurang Belum. Oke, jadi sekitar 10. 13 10 sampai juta. 15. Iya benar. Oke, kalau gua ngomong pakai angka tingginya ya biar kamu dapat gambaran ya. Angka tingginya itu 15 juta per bulan. Kalau kamu bisa sisihin, let's say kamu bisa cari side hustle lah. Untuk beresin 4 juta itu kamu bisa cari pekerjaan yang lain. Kamu bisa cari freelance gig. Kita bilang pertama kamu harus naikin dulu. Karena income tuh kemampuan nomor satunya manusia. Jadi kamu bisa naikin ke 15 juta dulu bersihnya. Itu dulu yang pertama, step pertama. Ketika 15 juta bersihnya, kamu berinvestasi kan. Nah ini kan 100% sekarang kamu berarti investasi di Bitcoin. Terus dana darurat kamu 50 juta di bank. Dana daruratnya naikin ke 60, bikin 60 juta dulu. Pertama, itu lo taruh di RDPU dulu. Jangan cuma di bank, karena ntar lo pakai uangnya. Itu yang pertama. Iya benar. Oke, yang kedua, sisain 10 juta di bank. Ada utang nggak? Untuk pribadi tidak ada dan keluarga juga tidak ada. Oke, Bitcoinnya 100 juta itu kebanyakan. Ya, kamu harus kejar at least 15% tahun ke tahun. 15% tahun ke tahun dengan penyisihan 15 juta per bulan, 15 kali 12 ya. Itu per tahunnya, kalau kamu bisa dapat 15% ARR itu kamu berarti sekitar 4,1 tahun kamu dapat 1 miliar. Jadi kamu tuh udah on track. Ya. Kamu cuman butuh waktu berarti antara 4 sampai 5 tahun karena mungkin gak 15% konsisten ya bro ya. Mungkin ada drawdown ke 8, ke 11 tapi kita ngambil rata-rata 15%. Mungkin kalau lebih konservatif 5-6 tahun bro jawabannya.
Iya, kecuali kamu tadi seperti yang dibilang Bro Tim punya freelance yang outlier ya. Bisa nambah Dalam lebih. artian kamu kan di bidang accountant kan sekarang. Jangan stop untuk networking. Ya. Kamu harus cari banyak sekali temen, gunakan skill kamu dan beri alasan mengapa mereka harus pakai jasa kamu. Ya. Jadi kamu sekarang kurangnya cuma satu menurut kita. Kurang punya passive income. Kamu harus lebih rajin lagi. Ya, setuju. Aktivitas dan hobimu kamu apa di sana? Hobi yang lebih kebanyakannya Jangan ke baca buku sih, ke jangan investasi layar panjang. jangan main bencong ya di Thailand. Iya, kamu jangan main bencong loh betulan. Kamu Iya. kamu kalau udah kaya kamu harus ke Atlas loh. Nanti kita mau buka loh 2 bulan. Peter 2 tuh bulan yang lagi. suka main bencong di Oh, Thailand. itu hobi ya Peter ya. kamu nanti datang ke Atlas ya. Kalau udah kaya, udah se-M Baik. ya. Di sini saya juga ada pertanyaan kedua ya. Iya. Yes. Di sini sedikit kontroversial, jadi mungkin kalau misalnya pertanyaan sedikit kejauhan juga nggak apa-apa, nggak perlu dijawab ya. Ya. Baik, ini saya bertanya mengenai pandangan terhadap tahun 2030, di mana kita tahu hanya tersisa 5 tahun lagi dan tidak banyak energi waktu yang kita miliki ya. Ya. Ini setelah hasil riset saya yang pernah saya lakukan sebelumnya, bahwa bila fase Bitcoin tetap berlanjut dengan 3 tahun grow dan 1 tahun drop, maka tahun dropnya ada di tahun 2014 pertama, 2018, 2022, Ya. 2026 di tahun depan, dan juga selanjutnya 2030 ya. Oke, kamu punya bola kristal, kamu bisa lihat gitu ke depan. Bola kristal. Enggak, ada searching sedikit. Oke. Nah, bila dilihat sudut pandang lain juga, ada yang bertepatan dengan global bad news ya, saya sebut setiap 5-10 tahun. Ya. Seperti contoh tahun 2000 dia ada mungkin krisis internet, bubble di Amerika Serikat. 2010 ada Arab Spring Ya. yang geopolitik Timur Tengah dan juga tsunami Jepang ya. 2015 ada krisis pengungsi Eropa. Krisis itu Gimana? kamu bisa kontrol atau enggak tapi? Tidak, cuma Yang bisa kamu kontrol ya, apa perlu tahu tadi? juga ya. Ya, yang bisa kamu kontrol apa? Kamu tuh mikirin krisis begitu kayak seolah kamu Punya bola kristal. punya punya bola kristal. Kalau kamu mainin bola kristal tuh kamu ujung-ujungnya makan beling nanti. Ya, jangan main-main bola kristal. Kamu nggak punya bola kristal. Jadi jawabannya kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Itu bahaya. Jadi nggak Oke. perlu mikir kejauhan seperti boleh itu. Iya. Satu, Tapi boleh saya lanjut? nggak usah mikir 2030, dunia ini nggak mikirin kamu soalnya. Kamu mikir gimana Oke, caranya baik. dari 15 juta tadi itu bisa 20, 25, 30 itu dulu, jangan jauh-jauh. Jangan ada tsunami, jangan ini, kamu bukan Iya, BMKG. makanya. Tenang. Saya belum punya kan? Iya, tenangkan dirimu ya. Makanya. Kalau kamu mau melihat baik. makro kayak gitu mungkin duitnya udah 100 M lebih lah baru mau mikir begitu. Setuju. Di bawah 100 M jangan. Pikirin dulu, oke gimana caranya gue kerja nih. Jadi daripada kamu nonton-nonton video begitu, Riset-riset gitu kan. riset begitu, ya. Mending kamu jilat bos kamu buat naik gaji gitu. Iya. Itu lebih visible itu. Sama Lebih- ini mungkin temenin bos kamu minum biar Nah, kamu iya, dipakai di luar jasanya. Iya. Terus kamu nambahin income. Jadi Kamu jangan nambahin kayak setiap hari gitu ya lihat video-video konspirasi di YouTube. Iya, gitu itu kan. kejauhan. Flat Earth gitu. Ya, itu kejauhan. Ya. Memang betul. Bakal ada Yes. kemungkinan krisis dan emang lebih gampang dapat kesempatan sekarang itu betul. Cuman kalau itu kamu jadiin acuan untuk kamu punya pribadi sih enggak ya, karena itu kamu nggak bisa kontrol. Setuju. Kayak kita berdua mah tahu bakal apa ada yang terjadi, bahkan kita tahu duluan kadang ya. Tapi Yes. ada hal yang memang di luar kontrol kita, Bro. Pasti. Terus kita ya udah gitu. Karena Emang dunia ini pasti ada Ya, krisis. hidup kan semua nggak ada dalam kendali kita. Betul. Cuman yang bisa kita kendalikan persepsi kita terhadap keadaan. Yes. Jadi keadaan yang bisa kamu kontrol ya kamu tingkatin income kamu. Buat side income, Ya. bangun personality yang menarik, dan kalau kamu bisa lebih grow income lagi, satu, kesejahteraanmu meningkat, dua, kesejahteraan keluargamu meningkat, Ya. dan ketika 1-2 orang berpikir kayak kamu juga ya, terus fokus ke diri sendiri tanpa mementingkan ya ada potensi makro news dan juga makro Yep. events yang mana kita nggak ada yang bisa kontrol ya, mungkin ekonomi dunia jadi lebih baik. Jadi kita jangan berfokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, fokus aja ke yang kamu bisa kontrol. Market pun kamu juga nggak bisa kontrol. Yang bisa kamu kontrol income kamu yang pasti. Ya. Semoga terjawab ya.
Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, Oke, oke. thank you Juan. W Juan.